Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian? Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan juga bersama dengan orang tua kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak soleh dan solehah, pada hari ini kita akan belajar tentang memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kejujuran beliau, yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 semester 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Mari kalian angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak soleh dan solehah, silahkan kalian amati gambar berikut ya. Di situ ada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 serta ada gambar 4 ya. Gambar 1 memperlihatkan ada anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Mereka tepatnya sedang bermain lompat tali. Kemudian pada gambar kedua, ketika anak-anak yang bermain lompat tali itu selesai, ada seorang anak laki-laki yang ternyata menemukan selembar uang. Nah, anak itu kemudian mengambil uang itu dan pada gambar ketiga, dia menyerahkan selembar uang itu kepada ibu guru. Kemudian ibu guru pun mengumumkan kepada anak-anak siapa yang merasa kehilangan uang. Perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh anak laki-laki yang mengambil uang kemudian menyerahkan kepada ibu guru, itulah yang disebut dengan perbuatan jujur atau sikap jujur. Artinya tidak mengambil hak orang lain. Uang itu memang ada di halaman sekolah dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Maka ketika kita menemukan barang yang bukan milik kita, maka kita boleh mengambilnya, tapi kemudian kita serahkan kepada orang yang kita anggap dapat menjaga dan mempertanggungjawabkan barang tersebut. Nah, karena ini ditemukannya di sekolah, maka anak itu sudah tepat menyerahkannya kepada ibu guru. Karena insya Allah bapak dan ibu guru pasti akan menjaga titipan uang tersebut dan mengumumkannya kepada anak-anak. Ya, jadi anak-anak sekalian, kalian harus mulai membiasakan sikap jujur sejak kecil. Nah, jujur itu hebat, ya. Jujur itu hebat, ya. Karena hebat, maka harus dibiasakan dan dijadikan kebiasaan kalian sehingga akan menjadi karakter yang baik buat kalian. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Ya, sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Kita perhatikan lagi ya kalimat-kalimat berikut ini. Al-Amin itu adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat Quraisy kepada Nabi Muhammad karena kejujurannya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sejak kecil adalah pribadi yang jujur. Ya, ketika menjadi pedagang pun pedagang yang jujur. Nah, ketika menjadi pemimpin pun, menjadi nabi, menjadi rasul, Nabi Muhammad tetap menjadi orang yang jujur. Nah,
Kejujuran itu juga bukan hanya kepada manusia, tapi jujur kepada Allah. Maksudnya bagaimana, Pak? Jujur kepada Allah adalah kalau kita memang sebagai seorang muslim, maka kita harus jujur kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, salat 5 waktu, puasa pada bulan suci Ramadan, menunaikan zakat, dan pergi menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Juga harus jujur ketika di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Kita lihat kembali, Al-Amin adalah gelar Rasulullah yang artinya dapat dipercaya. Melekat pada diri beliau sebab ia adalah pribadi yang jujur, kemudian juga pribadi yang amanah. Kejujuran itu anak-anak seperti cermin. Sekali dia retak, pecah, maka jangan harap dia akan pulih seperti sedia kala. Ya, jangan coba-coba bermain dengan cermin. Jadi kalau kita sekali berdusta, sekali kita berbohong, maka sulit untuk mengembalikan kepercayaan orang lain. Seperti cermin, kalau sudah pecah, ya sudah, ya. Cermin yang kita miliki sudah tidak bagus lagi untuk bercermin. Pasti ada retak-retaknya, ya. Jadi ketika kita bercermin pada cermin tersebut, muka kita seperti terbelah-belah. Maka dari itu, kejujuran itu harus tetap dijaga. Nah, ini ada lagu, ya. Aku anak jujur dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, kalian pasti bisa semua menyanyikan lagu itu. Nah, anak-anak sekalian, keuntungan sikap jujur, ya, yang pertama adalah orang jujur itu disayang Allah, kemudian disenangi orang tua dan guru, kemudian punya banyak teman, kemudian yang keempat adalah jujur akan membawa kebaikan. Ya, Paling beri contoh, kamu menemukan uang di depan rumah atau di depan rumah tetanggamu. Kemudian kamu datang ke tetanggamu, Bu, saya menemukan uang ini mungkin uang ibu ya. Oh iya, tadi ibu habis belanja. Nah, ketika kamu mau mengembalikan, tiba-tiba ibunya ke dalam, nih, ibu tadi baru beli kue donat ya, masih hangat nih, ini buat kamu. Nah, itulah kebaikan yang kita dapat. Jadi insya Allah, Allah mengatakan bahwa kalau kita melakukan kejujuran, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Tidak kebaikan dari manusia, insya Allah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun dan kapanpun ya, kamu harus bersikap jujur, tidak boleh berbohong. Ya, kemudian jika kita berbuat salah, kita pun harus jujur dengan apa? Meminta maaf, ya, dengan jujur, ya, meminta maafnya tulus, ya, tidak boleh ada rasa dendam dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, itulah yang bisa Bapak sampaikan tentang materi kejujuran, ya. Semoga kalian semua dapat memahami penjelasan Bapak tentang jujur dan manfaatnya, dan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang jujur mulai hari ini dan kelak sampai di masa depan. Sukses buat kalian semua ya. Mari kita tutup perjumpaan kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.